kami biarkan penduduk negeri daripada orang-orang yang berfoya-foya, yakni melakukan kemungkaran dengan hartanya, fafasaqu fiha, berbuat kefasikan, kalau sudah tiba waktunya, fadammarnaha tadmira. Dengan demikian, azab terkadang ditunda atau tidak diturunkan oleh Allah dengan beberapa sebab. Di antaranya adalah karena keberadaan Rasulullah, tapi itu hanya berlaku di zamannya Rasulullah. Yang kedua adalah disebabkan oleh karena istighfar, sebagaimana dalam ayat ini. Yang ketiga adalah bila mana adanya orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, terkadang ianya boleh menjadi sebab tertolaknya bala. Walihada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laula syuyukhun ruk'a, kalau bukan oleh karena orang-orang tua yang rukuk, yakni beribadah, wa atfalun rudda', dan juga bayi-bayi yang menyusui, maksudnya tidak berdosa, wa hayawanun ruta', dan binatang yang diternakkan, yang mana binatang itu adalah makhluk yang juga mendapatkan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena mereka ini, Allah akan turunkan kepada kamu azab, yakni kepada orang-orang yang merajalela melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, namun azab tidak diturunkan oleh Allah karena adanya golongan-golongan tadi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada kalanya juga azab tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istidraj, yakni agar supaya orang yang derhaka makin berbuat derhaka, makin merajalela dengan kemungkarannya, sehingga bila mana tiba waktunya akan dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami bila mana ingin menghancurkan suatu negeri, amarna mutrafiha fafasaqu fiha, kami biarkan penduduk negeri daripada orang-orang yang berfoya-foya, yakni melakukan kemungkaran dengan hartanya, fafasaqu fiha, berbuat kefasikan, kalau sudah tiba waktunya, fadammarnaha tadmira, akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Dibiarkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, ianya adalah bahagian daripada istidraj. Ada kalanya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala daripada turunnya azab dan bala, adalah untuk agar supaya mereka tidak diturunkan. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhariha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau Allah akan menghukum atas perbuatan manusia, yakni dengan perbuatan mungkar dan maksiatnya, maka tidak akan disisakan, melainkan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena ramainya orang yang melakukan kerosakan dan kemungkaran, akan tetapi ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Salah satu hikmahnya adalah untuk agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya orang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, turunkan azab, namun azabnya ringan agar supaya terselamat daripada azab yang lebih berat lagi. Demikian Allah berfirman, wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kami akan beri kepada mereka rasa daripada azab yang rendah atau sederhana untuk besar, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali dan insaf untuk terselamat daripada azab yang besar. Terkadang cubitan itu akan menyedarkan seseorang daripada hukuman pukulan yang lebih berat, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum dengan hukuman yang sedikit, dengan yang rendah, untuk terselamat daripada yang lebih berat, yang lebih besar. Oleh sebab yang demikian, bila mana seseorang berhadapan dengan dugaan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah membaca dugaan itu dengan persepsi yang positif, yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan baik sangka itu akan menyebabkan faraj
yakni datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, mungkin saja hantaran demi hantaran dari Allah berupa dugaan, berupa wabak, berupa macam-macam musibah contohnya, mungkin ianya adalah satu hantaran kecil untuk menyedarkan kita, untuk kita kembali dan untuk terselamat daripada yang lebih besar, yang kalau tidak dihantarkan dengan peringatan yang kecil, seseorang itu makin leka, makin jauh dari Allah, yang kalau sekali turun adab dihancurkan sehancur-hancurnya sebelum sempat untuk insaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idan dengan demikian sejuta hikmah di sebalik apa yang berlaku. Yang penting sekali adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.